kita kalau Ji itu ya, Ji itu nggak pernah nyuruh karyawan. Kalau Ji berbuat sesuatu itu pasti Ji yang bekerja dulu biar dilihat sama karyawan. Otomatis karyawan kan sungkan. Nah bagaimana sekarang buat karyawan itu sungkan, bukan takut. Saya nggak gila hormat. Dulu kalau saya ke Krishna, baru datang itu semua Om Swastiastu. Begitu seluruh karyawan saya. Karena manajernya yang buat itu. Nanti kalau seluruh outlet, manajer saya buat peraturan gitu. Kalau datang Aji semua wajib bilang Om Swastiastu. Akhirnya saya bilang, udah cukup. Cukup, saya nggak butuh hormat. Yang saya butuhkan adalah cintailah perusahaan. Teman-teman sekalian, sampailah kita ke part yang ketiga, part yang terakhir bersama narasumber kita, owner dari Krishna Holding Company, yaitu Aji Krishna. Oke, kita masuk kembali lagi part yang ketiga bersama Aji Krishna. Aji, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Ya, Aji tinggal pilih salah satu, kemudian menurut Aji, kenapa Aji pilih itu? Yang pertama, Aji memilih penjualan online atau konvensional? Mana yang Aji pilih? Keduanya. Keduanya. Apalagi sekarang Aji ya. Konvensional tetap buka, online-nya tetap jalan Aji ya. Oke. Tapi sekarang berarti penjualan online harus lebih gencar lagi Aji ya. Kalau di Krishna. Ya, sebenarnya penjualan online sebelum pandemi sudah. Nah, cuman tidak digarap dengan baik, dengan sempurna. Nah, tetapi kalau sekarang ini kan artinya pandemi lah yang membuat kita harus berubah. Artinya pandemi ini kita kalau tidak berubah, kita akan ketinggalan. Nah, di saat pandemi ini kita harus berubah. Nah, kebetulan kan teknologi udah semakin canggih. Orang sekarang, apalagi anak-anak milenial sekarang kan udah hebat-hebat kan? Hebat-hebat. Bahkan di masa pandemi ini banyak kreatif dari anak-anak milenial. Makanya saya lihat anak-anak milenial sekarang, sebenarnya gini ya, pandemi ini boleh dikatakan membawa berkah buat anak-anak milenial. Artinya anak milenial sekarang kreatif gara-gara pandemi. Awalnya kan bosan di rumah, nggak bisa kemana-mana, akhirnya mau nggak mau main di komputer, main di laptop atau apa, akhirnya ujung-ujungnya jualan online. Buat TikTok, buat Instagram, buat YouTube. Meskipun saya nggak punya Instagram, saya nggak punya TikTok, saya nggak ngerti lah tentang komputer, tetapi saya salut, terutama sama anak-anak milenial. Di masa pandemi ini banyak kreatif yang sudah dilakukan, dan terutama penjualan online sekarang kan semakin kebutuhan online itu sudah semakin betul Aji. Yang sangat tinggi. Ya memang kalau bicara Krishna sendiri, memang kita sebelum pandemi udah buat lewat online. Nah setelah pandemi kita lebih intens lagi. Memang secara ini penjualan di online belum begitu besar, tetapi peminatnya belum begitu banyak lah. Artinya karena oleh-oleh beda dengan skincare, itu beda. Oleh-oleh itu kalau orang ke Bali kalau nggak bawa gift dari dia bawa mungkin nggak afdol gitu. Makanya nggak terasa oleh-olehnya Ci ya. Nggak terasa oleh-oleh. Makanya tetap online tetap jalan, kebiasaan sehari-hari tetap jalan. Nah, makanya presentasinya saya yakin online pasti hanya beberapa persen, 20%, sisanya itu udah konvensional, langsung dia belanja. Lebih banyak ya, masih lebih banyak konvensional Aji ya. Oke. Aji, pertanyaan kedua Aji lebih memilih kalau boleh buka cabang mau buka di Bali atau di kota lain Aji? Saya dulu udah mencoba, memilih buka di luar buka keduanya juga saya pilih. Buka di Bali dan buka di luar Bali. Tetapi saya udah coba buka di luar Bali, terutama Jakarta, Bandung, memang tidak bisa disamakan dengan Bali. Target penjualan dan omset kita tidak bisa disamakan. Nah, kalau saya evaluasi selama ini, saya sudah buka di Jakarta dan Surabaya, dan terutama kita kan Bali yang utama ya. Setelah saya survei, ternyata kalau buka di luar Bali, hanya camilan. Passion nggak akan laku. Misalnya Bandung, kita jual camilan plus passion. Sekarang produksinya kan di sana. Bahan bakunya kan di situ. Sedangkan di situ udah persaingan passion udah sangat banyak. Nah, makanya di Bali itu, bagusnya di Bali itu, di oleh-oleh itu passion dan camilan bisa laku. Nah, itulah kelebihannya Bali, itulah auranya Bali, itulah budayanya Bali. Karena Bali itu, orang dari Jakarta tuh ke Bali, dia bawa pakaian secukupnya, dia di sini udah berpakaian, beli baju pantai lah, sarung pantai lah, baju bambu lah gitu. Nah, kalau ke sini dari Bali
Kalau di Bandung dia beli sesuatu kan tidak ada pantainya jauh. Iya, iya. Rasanya feel-nya beda ya, Haji ya. Kalau Beda. beli Krishna itu kan justru ciri khasnya kalau ke Bali bawa Krishna, kan begitu Haji ya. Iya, Kalau iya. ada di Jakarta di situ jadi tidak menarik mungkin ya, kurang feel-nya Ya. kurang terasa begitu Haji ya. Makanya kalau nggak bisa disamakan dengan penjualan ini oleh-oleh di Bali sama di luar Bali. Makanya kalau saya lihat kenapa oleh-oleh di luar Bali cuma hanya lebih banyak ke camilan, ke kue. Karena itu aja yang dicari. Misalnya kayak di Bandung, Kartika Sari, Prima Rasa. Nggak mungkin kita beli fashion di Bandung. Kalau mau beli pakaian beli pakaian mending aja langsung ke Jakarta, ke Louis Vuitton, ke Grand Indonesia kan itu. Nah, kalau orang ke Bali nggak mungkin dia akan belanja ke mall. Kalau orang Jakarta masa ke mall belanja beli baju mending di Jakarta. Ya satu-satunya yang dicari oleh-oleh. Betul. Harga murah 100.000 dapat 3 kaos, 4 kaos malah gitu. Gitu. Nah, makanya Bali tetap adalah investasi yang utama buat Krishna. Kalau keluar Bali, sementara kita masih tunda dulu. Karena udah pengalaman 2 kali, targetnya itu harapan. Oke. Thank you, Haji. Yang ketiga, Haji ya. Yang ketiga, Haji ke depan kalau boleh memilih tetap bekerja, tetap turun ke lapangan di Krishna, atau pensiun aja lah, Haji. Gitu. Atau menikmati sajalah, Haji, sambil menjalani hari-hari begitu. Karena pertanyaan yang ditanya dua-duanya nyambung masalahnya. Dua-duanya nyambung juga. Dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga nyambung. Yang ngasih pertanyaan pinter soal ini. Tapi tetap keduanya sepanjang masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, saya tetap bekerja. Sampai saya juga sepanjang saya sehat, gitu. Sepanjang saya sehat, artinya masih di umur panjang, saya tetap bekerja, tetapi aktivitasnya enggak kayak dulu. Artinya sesuai dengan kemampuan umur kan kita umur ada batasnya. Artinya kita pakai porsinya, umur kita segini porsinya beda. Kalau dulu mungkin kita pagi siang malam kerja. Kalau sekarang kan udah mau umur 50, porsinya udah beda. Mungkin umur 55 sekedar datang gitu. Sekedar datang, ingin ngobrol-ngobrol sama karyawan. Ya umur 60 ya boleh dikatakan pensiun, tetapi bila perlu datang ke outlet gitu aja. Itu yang paling. Oke, yang penting selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, tetap bekerja, tapi porsinya akan berbeda-beda. Ya, sesuaikan dengan umur. Saya yakin karena kalau saya istirahat ataupun pensiun, apalagi diam di rumah ataupun nggak kemana-mana, saya yakin pasti sakit. Karena kita biasa bekerja dari dulu sampai sekarang. Nah, begitu dikasih istirahat, apalagi pensiun, semua pekerjaan diambil alih sama anak, saya yakin pasti umur kita nggak akan panjang. Karena udah biasa bekerja, Dan saya juga tidak punya mimpi pingin pensiun, pingin kemana menikmati keluar negeri, keliling luar negeri atau kemana, nggak ada di pikiran saya seperti itu. Begitu saya pensiun ada rezeki sekian persen saya akan sumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan. Itu aja harapan. Haji, pertanyaan keempat ini kayaknya nyambung lagi Haji ya. Haji kan ada tadi punya hobi, salah satu hobinya yang saya tahu kerja Haji, ya kan? Haji pilih hobi atau keluarga? Yang jelas di sini kan kedua-duanya tidak bisa dilepaskan kan, hobi dan keluarga. Kalau bisa buat hobi itu jadikan satu dengan keluarga kan jauh lebih bagus. Kan? Kalau bisa Haji ya? Ya kalau bisa. Nah sekarang kebetulan di sini itu hobi saya kan memang bekerja. Yes. Ya, masa nggak ada hobi olahraga? Nggak ada. Hobi saya kerja. Setiap hari kerja itu kan olahraga. Nah, kenapa saya bilang kerja itu olahraga? Karena saya orangnya kan kerja di lapangan keliling seluruh outlet jalan, bukan kerja di kantoran. Itu yang pertama. Kedua, naik turun itu juga bagian dari olahraga. Naik turun ke lantai sekian juga olahraga. Kedua, kita ke produksi itu ngecek semua itu kan jalan kali sekian satu hari itu mungkin saya jalan udah berapa kilo ya gitu. Ya. Nah, itu hobi. Nah, makanya kerja itu saya sambil tapi happy gitu. Saya bekerja sambil happy, enggak betul-betul. Kalau dibilang serius enggak. Saya kerjanya santai tapi ya pasti gitu. Nah, di situ memang pasti ada namanya juga di keluarga, kita punya anak 4, ngelihat bapaknya, adiknya yang seperti sekarang ini, ya kadang-kadang protes juga sih. Ngelihat adiknya, ya kita jujur aja, kita enggak mau bohong. Saya punya anak 4, nah begitu saya sering sekali karena ngelihat adiknya itu, kalau dulu kan masih bisa, katanya kemana-mana masih bisa, pergi kemana-mana, ataupun ke luar negeri gitu. Nah sekarang kalau ngajak adik itu susah, katanya susah. Nah sekarang adik, karena orang tuanya sekarang udah bukan miliknya karyawan lagi, miliknya Bali gitu loh.
Karena kalau kegiatan apapun kan banyak, artinya kegiatan sosial, kegiatan para pejabat atau undangan kemana-mana ya, kan kita harus bisa atur. Nah makanya disinilah kadang-kadang kita sering sekali beda pendapat sama keluarga. Ya salah paham atau apa. Awal-awal begitu, tetapi sekarang keluarga saya sangat mengerti, melihat orang tuanya bukan milik karyawan, mungkin bukan milik keluarga lagi, milik orang banyak. Gitu. Yang penting bisa saling memahami ya, Ci ya. Saling memahami. Ya harapan keluarga kemana-mana sih pasti harus ikut Ajinya. Kadang-kadang memang di sini sering sekali saya masih belum bisa sering ikut. Kalau misalnya ada acara 5 kali, paling saya bisa ikutnya sekali. 4 kali udah absen gitu. Ya itulah namanya kita berbisnis, namanya kita bisnis jasa, ya kita harus welcome kepada siapapun. Gitu. Itu sih. Oke, menarik. Saya yang penting bisa balance itu ya, Ci ya, bisa menjaga terus. Oke, terima kasih, Ci. Dan terakhir, Ci, untuk menutup juga bincang-bincang kita dan juga part yang terakhir, Ci, apakah ada pesan-pesan khusus atau tips? Ini kan nanti ada banyak pendengar, orang-orang yang akan melihat untuk teman-teman kita, khususnya di masa sekarang dan ke depan, supaya mereka tetap semangat, ya kan? Mereka tetap bisa menghadapi hidup ya hari-hari ke depan walaupun penuh tantangan, Aji. Apakah ada pesan-pesan dari Aji Krishna? Ya, buat para pendengar dan buat yang nonton YouTube Total Quality, terutama anak-anak milenial di masa pandemi ini, jangan putus asa, tetap semangat karena ini harus kita lalui. Tidak bisa kita pisahkan pandemi ini, kita harus lalui dengan penuh senyum, semangat, happy, optimis. Yang paling penting adalah saya salut kepada anak-anak milenial sekarang, udah banyak banyak kegiatan kreatif yang sudah dilakukan, dan di sini saya hanya mengimbau kepada masyarakat Indonesia, Bali, terutama anak-anak milenial, tetap semangat, harus kreatif. Saya yakin di masa pandemi ini anak-anak milenial akan lebih hebat daripada orang tuanya yang zaman-zaman dulu. Karena canggih sekarang anak-anak sekarang. Terutama anak-anak saya. Saya ngomongin anak saya di masa pandemi ini yang pertama adalah main saham. Yang kedua main saham. Yang pertama main saham, yang kedua dia adalah main saham juga, dan jualan sepatu juga, dan jasa cuci sepatu juga. Wow. Nah, yang anak yang perempuan dia di sana buat kue, namanya Bolo Kitchen. Nah, artinya saya melihat anak-anak saya sekarang ini di masa pandemi ini banyak kreatif, banyak kegiatan yang dia lakukan. Yang tadinya bangun siang, sekarang udah semua punya bisnis. Tapi semua lewat online. Tetapi, nah di sini saya yakin anak-anak milenial yang lain, saya yakin akan lebih hebat dari keluarga saya. Saya hanya berdoa kepada anak-anak milenial, semoga di masa pandemi ini, begitu keluar dari masa pandemi, saya udah pastikan kalian akan lebih hebat daripada Aji Krishna. Mantap. Aji, yang kedua, pesan-pesan. Apakah ada pesan-pesan untuk perusahaan-perusahaan ya dari bisnis-bisnis di Bali ataupun di luar Bali, dimanapun di Indonesia yang hari ini juga lagi berjuang, struggling, Aji? Apakah ada pesan-pesan untuk mereka juga, Aji? Ya, buat teman-teman saya, buat teman-teman pengusaha Bali, terutama teman-teman saya, ya, ayo kita semangat. Kita pasti bisa keluar dari krisis pandemi ini. Tentunya kita harus ikut berjuang. Ikut berjuang bagaimana pandemi ini cepat selesai. Tentunya dari diri kita sendiri dulu, baru keluarga kita, baru di luar. Nah, karena pandemi ini meluluh lantakan perekonomian kita. Kita harus bisa keluar dari pandemi ini. Bagaimana caranya? Jangan hanya menyalahkan pemerintah, yang kita harus mengikuti SOP protokol kesehatan. Itu aja yang paling penting. Karena kalau pandemi ini masih tetap belum kita tuntaskan, saya yakin bisnis apapun di seluruh Indonesia tetap susah. Nah, makanya buat teman-teman saya pengusaha Bali, ayo bahu-membahu kita harus bisa segera keluar dari krisis pandemi ini. Dan begitu juga teman-teman saya di Bali yang begitu punya rezeki lebih, ayo kita berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu teman-teman kita yang di bawah, masih banyak sekali yang kesusahan. Itu aja sih harapan saya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Aji ya untuk waktunya. Boleh banyak sharing, banyak masukan. Saya percaya orang-orang yang melihat video ini, bincang-bincang kita dengan Aji Krishna, akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan kita berdoa semoga Krishna, Aji ya, dan juga Bali akan semakin baik, Indonesia juga kondisinya akan semakin baik. Kita percaya semuanya akan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Tetapi kita juga punya peran untuk berusaha, kerja keras selama masih ada waktu, ada tenaga, ya, bekerja sama, dan sampai bertemu berikutnya, ya kan, kita akan jadi lebih luar biasa lagi, ya. Terima kasih Aji, sama-sama untuk waktunya, ya. Sukses selalu, ya, dan sehat selalu Aji. Ya.
Terima kasih. Oke, dengan demikian teman-teman sekalian, Success Talk Total Quality Indonesia bersama dengan Aji Krishna, owner Krishna Holding Company, kita akhiri ya. Kita sudah berada di part yang terakhir dan pastinya saya yakin Anda akan mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali motivasi, inspirasi dari beliau. Dan tentunya teman-teman sekalian, kita tidak akan berhenti untuk memberikan inspirasi kepada Anda. Maka dari itu, jangan lupa Anda terus bisa follow sosial media dari Total Quality. Tentunya yang terutama adalah YouTube channel kami ya. Anda bisa subscribe, Anda bisa like videonya, dan tentunya Anda bisa sharekan ke orang-orang yang lain kalau Anda merasa video ini sangat bermanfaat ya. Dan kemudian jangan lupa bisa follow Instagram, Facebook, Twitter kami juga ya, karena akan ada update-update spesial untuk Anda ya. Sampai jumpa berikutnya. Saya berharap Anda semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan selalu optimis ya. Sampai jumpa di Success Talk berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Nah, begitu saya merintis usaha dari tukang cuci mobil, bekerja sama orang. Nah, setelah itu merintis usaha, ya sempat sih, namanya jatuh bangun tuh sempat. Tetapi saya tidak pernah patah semangat, saya selalu optimis. Kita belajar dari kegagalan. Yang penting tidak lebih dari kegagalan itu lebih dari 3 kali. Kalau sampai lebih dari 3 kali berarti alangkah bodohnya kita gitu. Artinya meskipun kita hanya tamatan S2, SD, SMP, tetapi yang penting kalau kita mau kerja keras, yang penting kalau kita mau kerja keras tapi tulus, jujur, saya yakin tidak mungkin tidak sukses. Nah, kuncinya adalah kejujuran yang paling penting. Semua.